Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama-tama selain puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk membuat video tutorial Git dan GitHub guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah KAKAS pengembangan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan Git dan GitHub. Kelompok ini terdiri atas 6 orang, di mana saya sendiri bernama Muhammad Rashwan R sebagai moderator, dan terdapat 5 pemateri yang akan membawakan materi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah materi tentang pengenalan Git dan GitHub yang akan dijelaskan oleh Kiswati Ruslia. Kemudian cara instalasi GitHub oleh Ardiansyah. Lalu pembuatan project oleh Basrum. Selanjutnya yaitu cara mengupload project oleh Tri Wahyuni Hafsari. Dan yang terakhir adalah cara mengedit oleh Nur Aziza Eka Budiarti. Dan langsung saja kita mulai dari pemateri pertama oleh Kiswati Ruslia yang akan menjelaskan mengenai apa sih itu GitHub. Saya akan menjelaskan pengertian Git and GitHub. Pengertian Git adalah merupakan tools yang berfungsi sebagai Version Control System atau FCS. Dan kalau diartikan ke bahasa kita, artinya sebuah sistem pelacak bahan pada file. Sedangkan GitHub adalah layanan penyedia repositori web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem pengontrol versi. Selanjutnya cara instalasi GitHub oleh Ardiansyah. Baiklah, saya Ardiansyah akan menjelaskan tahap selanjutnya, yaitu instalasi GitHub. Pertama masuk di Google Chrome, download GitHub desktop. Pilih saja. Kemudian klik download for Windows 64-bit. Nah, di sini saya coba menunjuknya juga pesan selaku download. Downloadnya itu sekitar 10 menit. Nah, langsung saja klik. Loading. Kita tunggu dulu beberapa menit. Sambil menunggu, kita juga bisa buka, selain di desktop kita juga dapat membukanya via web. Saya buka github.com. Sini kondisinya saya sudah jatuh. Password. Nah, kita telah masuk di GitHub. Ini via website. Di
Sepertinya itu kurang lebih seperti ini juga. Sekian tutorial dari saya. Bagi dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum. Selanjutnya pembuatan proyek yang akan diupload nantinya oleh Basrum. Halo, selamat berjumpa kembali. Oke, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan video dari teman-teman. Yang pertama itu tentang pengenalan tentang GitHub. Yang kedua itu tutorial tentang instalasi GitHub. Ya, selanjutnya ini masuk di step saya, yaitu persiapan proyek untuk upload proyek ke dalam GitHub. Setelah upload proyek ke dalam GitHub itu akan dilakukan editing, kemudian di upload kembali dan editor 2 akun seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya cuma mempersiapkan proyek untuk di-upload di dalam GitHub. Proyek ini juga sih sebenarnya tidak selamanya harus dalam bentuk web atau dalam bentuk listing ke dalam GitHub. Bisa saya dalam bentuk Emacs atau apapun itu. Di dalam proyek ini saya akan mempersiapkan tentang proyek game. Proyek game yang sebenarnya sudah saya kerjakan sebelumnya. Cuma kita lihat saja bagaimana pembuatannya. Jadi persiapan gamenya ini kita masuk ke dalam game engine-nya. Input. Oke, ini game engine yang saya gunakan. Oke, masih respon. Oke, sebenarnya yang saya sudah persiapkan itu gamenya itu saya sudah siapkan. Jadi ini merupakan tugas besar game yang sudah saya sediakan untuk diupload nanti ke dalam akun GitHub-nya. Jadi project GitHub-nya itu adalah project game ini. Jadi nanti teman-teman dari Ayo yang tugasnya Ayo untuk mengupload project game ini ke dalam GitHub seperti itu. Untuk kita lihat, ini sebenarnya game yang sudah dikerjakan. Oke, udah gitu aja. Kita reset dan kita lihat ini ada beberapa sintaks yang ada di dalam game ini. Jadi sintaks ini atau project game ini akan diupload ke dalam file GitHub-nya. Kita masukkan dalam repository yang akan dibuat nanti oleh saudara kita, yang akan dibuat dan diupload ke dalam GitHub. Ini dan terus kalau filenya itu ini dia tebas ya. Ini semua kita bisa upload ke dalam GitHub. Jadi tidak selamanya harus syntax tool saja. Bisa dalam bentuk Emacs, bisa dalam bentuk sound dan sebagainya. Belajar kan? Oke, thank you, terima kasih. Tutorial selanjutnya adalah penguploadan project ini ke dalam GitHub. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya cara mengupload file oleh Tri Wahyuni Hafsari. Hai guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengupload suatu file atau project ke dalam GitHub. Oke, langsung saja. Langkah pertamanya kita masuk ke dalam GitHub, kemudian kita masuk ke akun kita sendiri, kita buat new repository. Oke, di sini terserah kita mau memberikan nama apa untuk repository kita. Saya akan memberikan namanya itu
tugas tugas. Oke, kemudian kita checklist initialize this repository with a readme, kemudian create repository. Oke, di sini ada beberapa pilihan, apakah kita akan membuat sebuah file atau upload file, atau kita mencari satu file, atau clone or download. Di sini saya akan memilih untuk mengupload file. Kita klik upload file, kemudian klik choose your file. Kemudian kita cari file atau project yang akan kita masukkan ke dalam GitHub. Oke, kita blok semua ini. Terus kita langsung open. Di sini uploading 3 of 40 file. Jadi di sini dia akan mengupload 40 file. Ya, cukup lama kayaknya ya guys. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Oke, upload filenya sudah selesai. File yang kita upload ada 44. Hal ini Dan yang terakhir adalah mengedit dan mengupload file di akun berbeda oleh Nur Aziza Eka Budiarti. di akun yang berbeda, sekaligus sebagai video tutorial terakhir dari kelompok 3. Yaitu pertama kita buka browser untuk mencari tutorial yang akan diubah oleh akun GitHub. Kemudian kita cari, kemudian kita pilih yaitu dari pemilik akun Basrum tugas kakas. Tunggu. Kemudian ada pemilihan watch, start, and port. Maka kita pilih port untuk menjadikan masuk dalam member dari project ini. Maka akan berubah menjadi berada di akun kita. Inilah proses forking-nya. Scan. Kemudian kita masuk ke folder GitHub, kemudian upload. Setelah itu kita klik kanan, kemudian pilih Git base. Setelah itu kita masukkan perintah dan kita masukkan perintah git clone, sesuaikan dengan URL kita yaitu https://github.com, nama akun GitHub kita, kemudian nama repositorinya. Kemudian klik enter. Maka dari itu akan terjadi proses pencloningan agar file tersebut berada di folder GitHub kita. Selanjutnya sudah done. Setelah itu kita ketikkan perintah git init agar
masuk ke dalamnya. Setelah itu kita tuliskan perintah git remote add upstream, kemudian nama URL pemilik akun. Setelah meremote repository, agar kita tidak asal dalam berkontribusi, maka hendaknya kita membuat branch baru dengan perintah git checkout min b dengan nama branch baru atau nama cabang. Saya menggunakan sampel project. Maka kita akan berpindah ke sampel project. Oke, setelah kita meremote dan membuat cabang baru, maka kita dapat melakukan perubahan, juga dapat mempush nanti ke repository lokal dengan cara kita buka GitHub di desktop kita, kemudian kita masuk di clone kita. Setelah itu kita ambil tugas kakas. Tunggu sampai clone yang akan diedit muncul. Kemudian setelah tadi kita mengklik tugas kakas, maka disuruh untuk memilih folder yang akan tampil kotak dialog seperti ini. Untuk edit file yang akan diubah, maka kita klik open this response sampai kotak dialog seperti ini. Misalnya kita dari fish yang untuk akan diedit. misalnya untuk mengubahnya di Notepad. Oke. Kita ganti threshold-nya menjadi misalnya 500. Terus kita save. Setelah itu akan tampil apa yang sudah akan diubah. Kemudian kita beri keterangan bahwa yang diubah itu threshold-nya menjadi 500. Jadi kemudian karena sudah terubah tadi, maka untuk kita dapat push ke repository pusat. Caranya untuk kembali ke repository pusat yaitu git checkout repository pusat, nama branch-nya itu
Sebelum itu maka kita coba git status untuk mengupload ulang. Maka apa yang harus diupload itu sama kita masuk di tugas kakas. Git add tugas kakas. Kita commit dengan cara git commit name kemudian edit this. Setelah itu agar bisa terhapus ke dalam repositori pusat, maka kita pindah ke repositori pusat yaitu dengan cara git check out master. Setelah itu kita pastikan tidak terjadi konflik antara kontribusi kode yang kita gunakan dengan cara kita tuliskan perintah git fact upstream. Setelah itu kita gabungkan dengan cara get merger upstream master. Setidaknya kita sudah memastikan bahwa tidak akan terjadi konflik. Maka kita kembali ke branch kita dengan cara git check out sample project. Setelah berada di dan sudah menggabungkannya dengan cabang pusat, maka kita dapat mengirim ke repositori pusat dengan cara mengetik git rebase master. Setelah itu maka kita dapat push sebelum kita push ke repositori pusat dengan cara mengetik git push origin sample project. Nah, setelah itu maka kita ke pull request untuk menunggu apakah request kita ini akan diterima atau tidak. Nah, setelah kita ke pull request, kita menunggu apakah perubahan yang kita bikin ini akan di-commit oleh akunnya. Oke, kita set pull request. Itulah yang dapat cara mengedit
Nah, itulah tadi materi kami dari kelompok 3 mengenai Git dan GitHub. Sekian dan terima kasih.